90% warga negara Indonesia adalah Islam dan menjadikan ia mayoritas. Tapi melihat posisi Islam yang seperti tadi Nampu ceritakan, apakah memang betul itu mayoritas? Apakah itu hanya statistik belaka atau bagaimana? Ya, benar. Statistik yang tepat itu 88,7% masih Islam, beragama Islam. Tapi kan sekarang ini di Indonesia ini tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Program pemerintah itu selalu programnya menguntungkan konglomerat, reklamasi sampai 500 triliun. Untuk apa bikin 17 pulau kecil reklamasi 500 triliun? Kalau dibikinkan jalan kereta api dari Pekanbaru ke Dumai cuma 6 triliun. Bikin pelabuhan laut terbaik dari Merak dan Bakauni 6 triliun dipagar tuh lautnya. Ombak setinggi apapun kapal bisa merapat setiap 24 jam penuh, kapan aja bisa merapat. Tapi sekarang kan terbuka pelabuhannya. Kalau ombak besar kapal bisa karam, tidak bisa merapat ke pelabuhan. 6 triliun. Coba kalau 10 pulau terbesar aja dibangunkan pelabuhan 6 triliun yang besar-besar, baru 60 triliun. Nah, bikin reklamasi 500 triliun. Untuk siapa? Untuk orang asing. Nah, bukan orang pribumi, bukan. Pribumi nggak akan bisa beli situ. Harganya itu paling murah nanti 5-10 miliar. Mana ada orang pribumi bisa beli situ? Nah, jadi tidak berpihak kepada rakyat. Kapan rakyat mau besar? Di Malaysia, Mahathir Muhammad 20 tahun jadi Perdana Menteri. Itu kredit bank itu 1:3:7. Jadi 7 Melayu, 3 orang India, 1 orang Cina untuk mendapatkan kredit perbankan. 1 orang Cina mesti 3 orang India dan 7 orang Melayu. 20 tahun ekonomi sekarang mulai bagus. Artinya gap antara pribumi dengan Cina dengan India itu hampir-hampir sama sekarang. Hampir-hampir tidak ada gap. Nah di Indonesia ada 1 orang Cina yang punya 5 juta hektar. Duitnya dari mana itu kalau nggak uang-uang negara? Sementara rakyat Indonesia ada yang menjeritkan puisi. Indonesia tanah airku, tanah tak punya, air pun beli. Nah, kan dahsyat ini. Harus ada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Saya beri contoh. Di Riau sana banyak tanah rawa-rawa. Banyak air tidak kering. Apalah salahnya pemerintah membuatkan kanal-kanal supaya tanahnya kering? Ini nggak mau. Akhirnya rakyat ngumpulin duit sendiri, bikin kanal sendiri, sewa beko, dia perlu sampai 4 tahun. Setelah dibuat kanal, ladangnya kering, dia harus mengumpulkan uang beli bibit. Dibersihkan, dibakar nggak boleh, coba. Susahnya itu, bakar tangkap. Rakyat bakar lahan ditangkap. Sementara konglomerat bakar lahan puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, nggak ada yang ditangkap satupun. Sudah dibawa ke pengadilan pun lepas. Hakimnya bilang, hutan dibakar nggak rusak karena bisa tumbuh lagi. Coba itu. Bagaimana kalau datang rakyat dibakar itu rumah hakim karena bisa dibangun kembali? Kan repot kalau begini keadaan. Kemudian rakyat setelah membuat beko perlu mengumpulkan uang 4 tahun. Mengumpulkan uang lagi beli bibit sawitnya 1000 pohon itu sampai 40 juta. Menanamnya lagi. Kemudian menunggunya 4 tahun baru berbuah 10 tahun. Setelah buah tiba-tiba pemerintah minta pajak. Kan lebih jahat dari penjajah Belanda. Kalau Belanda dulu dikasihnya bibit, nih bibit, kamu tanam nih tebu. Jualnya sama saya, kultur stelsel. Ya, kultur stelsel. Itu dibantu, dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih semua, nanti jualnya sama pemerintah Belanda. Kalau ini enggak. Biko sendiri, beli bibit sendiri, tanam sendiri, beli pupuk sendiri, giliran sudah buah 4 tahun tuh sawit, mana pajak?